Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak ibu bertemu lagi dalam program SIM Sosiologi ISMI. Nah, pada kali ini kita akan belajar materi ragam gejala sosial, yakni KD 3.3. Menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak ibu semuanya mampu memahami dan menganalisis gejala sosial di masyarakat. Anak-anak ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan gejala sosial? Betul sekali, gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai suatu fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah mengetahui apa itu gejala sosial, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab gejala sosial. Ada yang tahu apa saja faktor penyebab gejala sosial? Anak-anak ibu sekalian, berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor kultural dan juga ada faktor struktural. Faktor kultural biasa disebut dengan faktor budaya. Adapun contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural atau budaya antara lain yakni kemiskinan dan perilaku menyimpang. Adapun contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural yakni penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam gejala sosial. Yang pertama yaitu ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, terdapat ragam gejala sosial diantaranya kemiskinan, pengangguran, serta masalah kependudukan. Yang kedua yaitu budaya. Anak-anak ibu sekalian, seperti yang kalian ketahui, Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam. Nah, keanekaragaman tersebut dapat memicu permasalahan sosial atau gejala sosial dalam masyarakat. Nah, misalnya tindakan meniru budaya lain yang negatif, kemudian kenakalan remaja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, harapan ibu setelah belajar nanti kita saling menghargai keanekaragaman, terutama keanekaragaman budaya. Adapun ragam gejala sosial yang ketiga yaitu lingkungan alam. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya pencemaran lingkungan dan penyakit menular. Anak-anak ibu sekalian, kita sedang ada dalam pandemi COVID-19 ya semuanya. Nah, ini merupakan gejala sosial atau ragam gejala sosial yang berdasarkan lingkungan alam. Sedangkan yang keempat yaitu psikologis. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka dapat menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat. Misalnya, disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat, dan lain-lain. Sampai di sini paham ya anak-anak ibu? Baik, karena sudah paham, maka kita akan lanjut membahas materi tentang contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Adapun yang pertama yaitu masalah kemiskinan. Yang kedua yaitu masalah remaja, yakni masalah kalian semua. Sedangkan yang ketiga yaitu masalah kependudukan. Baiklah anak-anak ibu, kita akan langsung membahas tentang masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan di sini terdiri menjadi dua bentuk, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sudah dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
namun masih tergolong miskin apabila dibandingkan dengan orang atau sekelompok orang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh gejala sosial yang kedua, yakni masalah remaja. Anak-anak ibu sekalian, masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku atau perilaku orang lain. Tindakan meniru tersebut apabila tidak terkontrol, maka akan dapat merugikan diri, juga dapat merugikan orang lain. Adapun masalah-masalah yang biasanya terdapat di kalangan remaja, yakni masalah tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, mencontek, bolos sekolah, dan lain sebagainya. Adapun contoh gejala sosial yang ketiga yaitu masalah kependudukan. Indonesia merupakan satu negara dengan tingkat kependudukan yang tinggi. Lantas, apa saja sih masalah-masalah kependudukan itu? Ya, benar, ada masalah kepadatan penduduk, pemerataan penduduk, ledakan penduduk, dan sebagainya. Adapun beberapa cara untuk mengatasi masalah kependudukan diantaranya yang pertama yaitu program keluarga berencana atau KB, yang kedua yaitu transmigrasi, yang ketiga yakni mengatur pertumbuhan penduduk.